What's up Swisser, balik lagi di Swiss. Di episode yang kedua ini lo gak ditemenin lagi sama Louis, tapi lo ditemenin sama gue, Audrey. Nah sebelumnya lo tau gak sih sekarang gue lagi ada di mana dan bakal bahas apa? Nah mungkin Swisser bisa lihat di belakang gue ada banner yang mengatakan kalau misalnya kita tuh lagi di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang ke-14 tahun 2022 dan tepatnya lagi di Bekasi. Cabang olahraganya apa yang bakal dibahas ya? Nah, ada di belakang tulisannya cabang olahraga sepatu roda. Jadi bener banget Swisser, kita di episode ini bakal bahas lebih panjang, lebih banyak, dan lebih dalam tentunya tentang sepatu roda. Yang mana cabang olahraga yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan kaki. Nah, Porprov tuh sebenarnya bagian dari apa sih? Mungkin kalau lu bertanya-tanya. Nah, Porprov itu bagian dari seperti kompetisi internasional gitu, hingga di posisi yang paling tinggi tuh PON. Nah, urutannya ada Popda, Porkot, Porda, Porprov, Porwil, Prapon, dan PON hingga kancah internasional loh. Swisser ada dari kayak SEA Games, Asian Games, bahkan sampai Olimpiade sepatu roda ini juga dipertandingkan. Nah, lu semua penasaran gak sih Swisser tentang cabang sepatu roda ini? Makanya yuk ikutin terus gue, Audrey, dan juga tim Swiss yang akan kulik lebih jauh lagi tentang cabang olahraga sepatu roda. See you! Nah, Swisser, di Porprov cabang olahraga sepatu roda kali ini ada beberapa nomor yang diperlombakan. Maraton, Swisser bisa lihat nih, dalam satu race terdapat 4-5 atlet yang bertanding secara bersamaan dari garis start sesuai dengan jarak yang ditentukan. Atlet yang finish lebih dulu adalah atlet yang menang atau yang akan lanjut ke tahap pertandingan selanjutnya. Individual time trial. Nomor yang satu ini mengandalkan kecepatan dan kekuatan kaki seorang atlet. Makanya nomor ini adalah nomor pertandingan secara individual. Perlombaan akan dimulai dengan seorang atlet yang berdiri di garis start. Dan stopwatch akan dihentikan ketika atlet tersebut sudah melewati garis finish sesuai jarak yang sudah ditentukan. Atlet dengan waktu tersingkat atau tercepat akan maju ke tahap pertandingan selanjutnya atau bahkan adalah pemenangnya. Nah, Swisser bisa dilihatnya, ini sekarang lagi istirahat buat nunggu pertandingan selanjutnya yaitu relay. Cuman ada yang lagi latihan nih dari Bandung. Seru banget gak sih? Nah, biar kalian lebih tahu lebih banyak lagi tentang sepatu roda ini, yuk ikutin gua buat nanya-nanya langsung ke pelatih dan juga atlet yang bertanding tadi. Hai Swisser, jadi gue sekarang udah sama salah satu atlet dari Kota Bekasi yang memenangkan satu medali emas dan juga satu medali perak. Langsung aja kita ngobrol langsung lebih lengkap lagi. Langsung aja, hai Kak Sherry. Hai, sebelumnya aku mau ngucapin selamat. Udah berhasil mendapatkan satu medali emas untuk Kota Bekasi dari nomor 1000 meter putri dan juga 3000 meter putri. Tapi relay dan juga itu medali dapat yang perak. Nah, aku pengen sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, boleh kali nih Kak Sherry memperkenalkan diri dulu buat penonton yang di rumah. Biar lebih enak ngomongnya gue aja kali ya. Boleh. Nama gue Sherina Kasih-Utami. Gue dari kontingen Bekasi, Kota Bekasi, dan gue umur 21 tahun. Wih, keren banget ya, umur 21 tahun udah berhasil membawa pulang berbagai macam medali di ajang olahraga Porprov sepatu roda ini di tahun ini ya. Nah, tapi sebelumnya nih Kak, sebelum Kak Sherin ikut pertandingan di sini tuh targetnya tuh apa sih untuk pertandingan ini? Yang pasti punya target supaya menang. Betul. Juara satu dong. Gak ada yang mau juara. Iya dong. Ya dong. Juara satu ya targetnya. Terus cuma walaupun agak meleset sih di nomor maraton kemarin, nggak dapet. Targetnya tuh 3 emas sebenarnya, tapi nggak dapet. Tapi kan satu kan di beregu kan. Yang satu dapet nih yang perorangan. Yang beregu nggak dapet. Tapi puji Tuhan, bersyukur banget udah dapet perak. Nah, setelah akhirnya menang, terus akhirnya
targetnya ya agak tercapai, perasaannya gimana nih Kak? Akhirnya udah menang. Yang pasti senang banget ya. Pertama kali itu nangis bahagia tentunya. Karena keren. Terus bisa nunjukin ke tim. Karena kan medalinya untuk tim juga. Terus yang pasti untuk orang tua lah. Kan selama ini udah support ya. Betul. Nah, sebelumnya nih Kak, aku mau nanya, harapan selanjutnya buat pertandingan atau mungkin karir sepatu roda Kakak itu apa? Harapannya sih untuk ini sih emang targetnya kan kemarin di Porda dulu ya. Udah kelar tuh rasanya lega gitu. Cuma untuk selanjutnya mungkin yang terdekat itu ada PIN. Apa tuh? Piala Ibu Negara. Itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tanggal berapa Kak? Tanggalnya aku kurang tahu juga sih ya. Kayak bulan Desember deh. Oh, berarti ntar lagi dong ya? Ya, bentar lagi. Emang jaraknya nggak begitu jauh sama Porda ini Porprov. Oke, semoga nanti di Piala Ibu Kota Negara bisa bawa pulang medali lagi, bisa lebih sukses lagi karirnya. Yang ini keren banget tadi. Swisher di rumah juga ngeliat Kak Sherin jalannya kenceng banget. Terima kasih. Jadi dari aku segitu aja, dan aku mau semangatin Kak Sherina terus untuk karir sepatu rodanya terus. Makasih ya Adi. Oke, sama-sama. Dadah. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol sama atlet Kota Bekasi sendiri. Nah sekarang kita bakal ngobrol sama pelatihnya langsung nih. Nah sebelumnya, hai Kak Erik. Halo. Nah Kak Erik boleh nih perkenalkan diri dulu di buat penonton di rumah. Kira-kira namanya siapa, umur dan pelatih untuk kontingen mana? Oke, halo, saya Erik dari kontingen Kota Bekasi. Umur saya 45 tahun. Udah. Saya ngelatih sudah dari tahun 2009. Wah, udah lama ya. Dan untuk ngelatih tim Kota Bekasi mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Wah, ternyata udah pengalamannya udah segudang banget ya. Sebagai atlet juga dulu pernah sebagai atlet juga ya Kak ya? Saya pernah jadi atlet, mantan atlet, mulai main tahun 90-an. Tahun 90-an. Keren. Nah, karena Kak Erik sendiri adalah pelatih untuk kontingen Kota Bekasi, aku pengen nanya-nanya nih soal atlet-atletnya Kak Erik. Nah, Kak Erik ini kira-kira dari Kota Bekasi menurunkan berapa atlet nih di Porprov tahun ini? Oke, untuk tahun ini kita kuotanya 12 atlet, 6 putra, 6 putri. Wah. Nah, pasti ada target dong ya. Swisher di rumah juga pasti tahu kalau si atlet pasti ada target entah dari diri sendiri atau dari pelatih. Nah, kalau dari Kak Erik sendiri yang ditargetkan untuk anak-anaknya Kak Erik itu kira-kira mendapatkan berapa medali? Oke, kalau mengenai target, Tony menanamkan target ke tim sepatu roda Kota Bekasi itu 6 medali emas. Tapi untuk Porda kali ini kita hanya kebagian 3 medali emas. Lumayan kuat hari ini, atau Porda tahun ini lawan-lawan kita kompetitornya kuat-kuat. Tapi kita lebih banyak di peraknya. Oh, tapi perasaan Kak Erik gimana sih setelah istilahnya lumayan mendapatkan target gitu ya, karena masih tetap dapat emas tengahnya kan ya. Nah, perasaan Kak Erik gimana sih anak-anaknya berhasil dapat 3 emas itu? Perasaan saya kurang puas ya, karena dari target 6 cuma dapat 3 emas, berarti 50%-nya. Iya. Gitu. Tapi saya cukup terhibur karena beberapa teman-teman yang lainnya juga masih bisa meraih medali peraknya. Gitu. Oh, keren. Nah, aku juga mau nanya nih, untuk persiapannya sendiri itu udah berapa lama sih Kak untuk Porprov Jabar tahun ini? Oke, kalau untuk persiapan tim Kota Bekasi, tim sepatu roda, kita mulai awal pelatihan itu Juni tahun 2020, ini berapa nih? 2001. Jadi udah mau berjalan 1,5 tahun ya teman-teman. Ternyata udah dari tahun udah lama. 21 ya, Swisher di rumah. Ternyata memang walaupun tidak sesuai dengan target, tapi cukup menghibur ya, karena tetap mendapatkan medali, dan medalinya cuma emas doang, dan atletnya Kak Erik juga turun di berbagai macam nomor ya? Iya, kita ada 16 nomor lomba, salah satunya nomor bergu. Salah satunya nomor bergu tadi, hari terakhir kita masih bisa nambah di bergu putra sama nomor 1000 meter dengan Sherina. Kalau misalnya harapan Kak Erik gimana nih untuk atlet-atlet Kak Erik ke depannya untuk perlombaan berikutnya, gimana nih harapan-harapannya Kak Erik? Harapan saya untuk ke depannya, untuk Pelacap Kota Bekasi, untuk Porda 4 tahun ke depan,
saya harus bisa mengulangi prestasi yang Polda sebelumnya 2018, yaitu 6 emas. Amin. Amin. Sip, kalau gitu makasih banyak Kak Erik udah Ya. mau ditanya-tanya, dan semoga dengan hasil tanya-tanya ini ilmu yang didapatkan juga lebih banyak, dan semoga Amin. Kota Bekasi bisa berprestasi lebih baik lagi di tahun Amin. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Relay. Nomor yang satu ini selain mengandalkan kecepatan dan kekuatan kaki, juga mengandalkan stamina dan kerjasama tim yang bagus. Tim yang berlomba biasanya dibagi berdasarkan kontingen atau klub yang diwakilkan. Dalam satu tim biasanya berisikan 4 atlet. Dalam nomor ini, lomba dimulai secara massal dengan posisi satu atlet perwakilan dari setiap klub atau kontingen yang berdiri statis di garis start dan bergerak ketika peluit berbunyi. Tiap atlet akan menempuh 5 lap secara bergantian hingga total lap yang ditempuh satu tim sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Dalam nomor ini ada yang namanya transisi atau pergantian nih Swisher, di mana setiap atlet yang turut serta dalam relay bisa menjadi pendorong atau yang didorong. Transisi antar atlet dilakukan dengan mendorong anggota selanjutnya pada bagian panggul dengan menggunakan kedua tangan. Namun, batas maksimum transisi antar atlet tersebut adalah hanya hingga garis start di awal. Bagi yang melanggar atau melewati garis start tersebut, baik sengaja ataupun tidak, maka akan terdiskualifikasi. Nah, buat tim yang semua atletnya finish paling cepat, tim itulah yang akan lanjut ke tahap pertandingan selanjutnya atau bahkan yang menjadi pemenangnya. Gimana Swisher? Udah makin ngerti kan tentang nomor-nomor perlombaan di sepatu roda atau di roller speed skating? Nah, Swisher, gimana tadi? Seru banget kan, bisa dilihat juga kalau misalnya tadi skater-skater atau atletnya tuh pada masih muda-muda dan pastinya jalan kenceng-kenceng tuh, bisa dilihat ya di sini tuh kayak wah gila keren banget, mereka tuh pasti latihannya mantep, kekuatan dan fisiknya juga mantep. Jadi bahkan ikut Porprov aja bisa ada yang menang loh. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri si Swiss episode 2 ini, gue akan kasih rekomendasi komunitas sepatu roda yang Swisher di rumah bisa coba. Nah, posisi atau lokasi dari komunitas sepatu roda ini ada di Bintaro Swisher. Jadi pastinya kalau kalian mau dateng, mau coba bisa banget, dan pastinya bareng sama ahlinya. So jangan kemana-mana ya. Balik lagi sama gue nih Swisher. Dari tadi kan udah bahas soal kompetisi sepatu roda ya. Sesuai janji gue juga, gue akan rekomendasi komunitas sepatu roda di daerah Bintaro yang lo bisa cobain nih Swisher. Bisa dilihat ya, ini ada adik-adik yang super lucu lagi pada latihan kecil-kecil gitu. Nah, nama komunitasnya adalah Bintaro Hill Inline Skate.
Sesuai namanya, ya udah pasti dong ya tempat latihannya ada di daerah Bintaro, Swisher. Lihat deh, ini adik-adiknya super lucu, masih kecil tapi udah jago banget main sepatu rodanya. Swisher, lu mau kayak adik-adik itu, masih kecil, udah jago, atau mungkin yang di rumah nih mau coba belajar sepatu roda juga biar bisa sejago adik-adik di Bintaro Hill Inline Skate. Yuk simak videonya ya, atau lo bisa coba join Bintaro Hill Inline Skate dengan mengontak Kak Osya sebagai pelatih terlebih dahulu nih. Tenang, nomor teleponnya ada di dalam video kok, makanya jangan lupa nonton sampai habis ya. Selamat mencoba Swisher. Hai Swisher, jadi sekarang gue ada di Bintaro Hill Inline Skate dan gue sekarang lagi sama salah satu orang tua dari atlet-atlet yang lucu-lucu banget nih lagi latihan di belakang. Nah, halo Tante. Halo, selamat pagi. Pagi Tante, boleh perkenalan dulu buat teman-teman yang di rumah lagi nonton? Halo, nama saya Ivi, warga Bintaro Hill. Dan anak saya ikut komunitas ini ada 3 orang. Siapa aja tuh Tante? Namanya Isabel, Michelle, dan Dominic. Isabel 9 tahun, Michelle mau 6 tahun, dan Dominic 4 tahun. Nah Tante, anak-anaknya ini udah mulai ikut komunitas tuh dari sejak kapan sih Tante? Kalau Isabel ini yang 9 tahun udah cukup lama ya, dari umur 5 tahun. Dari sekitar umur 5 atau 6 tahun. Kalau Michelle ini baru mulai lagi, dan Dominic sudah sekitar 3-4 bulan lah. Oh, udah cukup lama ya, ternyata kecil-kecil sudah diajarkan untuk ikut sepatu roda, buat aktif juga. Nah, betul. Aku pengen nanya nih Tante, kenapa sih Tante mengizinkan anak-anak Tante untuk ikut komunitas olahraga di sepatu roda ini? Pertama karena di kompleks ini memang banyak aktivitasnya ya, terutama olahraga. Jadi saya senang sekali gitu. Jadi untuk mengikutin anak-anak untuk aktivitas olahraga ini. Lalu kan memang baik untuk kesehatan ya, maksudnya. Dan mereka juga mempelajari olahraga lain. Lalu baik juga untuk kesehatan dan memiliki teman-teman baru. Oh, tapi Tante sendiri pernah rasa takut nggak sih anaknya cedera, jatuh, luka atau gimana? Karena kan sepatu roda juga cukup ekstrim gitu. Sebenarnya iya sih, apalagi kan ini roda ya, dan anak-anak kecil kan belum balance, tapi mereka diajari sih basic-basicnya seperti apa, dan anak kecil kan mudah nangkap ya. Jadi dan perkembangannya bagus sekali gitu. Memang pernah jatuh tapi mereka tuh nggak takut gitu dan bangkit lagi gitu lah. Oh, keren. Nah, Tante sendiri tahu komunitas ini dari mana nih Tante? Dari anaknya sendiri yang tahu ternyata, atau dari Tante atau gimana? Di kompleks ini memang ada grup WhatsApp gitu ya, jadi ada tahu update apa saja, dan kita juga sering lewat di sini ada olahraga apa aja di sini gitu. Jadi dan kita juga bilang ke anak-anak mau ikut olahraga apa aja nih, di sini ada berenang, taekwondo, dan sepatu roda, terus dan mereka mau mencoba sepatu roda, jadi kita ikutin, kita dukung lah anak-anak ini. Betul. Berarti anaknya sendiri ya Tante yang mau gitu, setelah dikasih tahu ada, terus mereka yang mau ikut gitu ya? Iya, betul. Oh, keren. Nah, awalnya itu kurang lebih Tante biaya yang dibutuhkan tuh berapa sih Tante untuk mengikuti komunitas ini, mulai dari perlengkapan secara keseluruhan gitu? Kalau perlengkapan ya memang relatif ya, maksudnya untuk sepatu roda inline skate ini kan harganya variatif, ada yang 300.000 sampai yang jutaan gitu. Jadi kita kalau anak-anak masih kecil ini jangan terlalu mahal lah, karena kan mereka ukuran kakinya masih berkembang. Jadi sayang kalau terlalu mahal ya. Nah, dari harga 300-400.000 ada. Lalu untuk perlengkapannya seperti helm dan alat-alat keselamatannya sekitar 200-300.000 lah. Oh, kalau untuk biaya komunitasnya sendiri Tante kira-kira berapa? Itu kira-kira ya, saya tidak tahu persis, kira-kira
Sebulannya sekitar 200 sampai 300 ribu ya per anak, kalau tidak salah ya. Oh iya, oke sip. Nah tante mengizinkan anak tante untuk ikut komunitas ini, latihan dan segala macam ini tujuannya untuk apa sih tante? Untuk hobi kah, kesehatan, atau emang bertujuan untuk mau anaknya jadi atlet atau gimana tante? Sebenarnya untuk memperluas wawasan juga ya, banyak sih sebenarnya manfaatnya ya, memperluas wawasan mereka, mengetahui bidang olahraga lain, dan untuk kesehatannya juga, bertemu teman-teman, dan kalau mereka memang terlihat bakatnya bagus di sini, mungkin nanti bisa kita kembangkan gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Oke sih, berarti dari olahraga ini selain sehat juga bisa nambah teman juga, apalagi masih umur-umur kecil gini kan masih perkembangan gitu. Betul. Oke deh sip, makasih banyak ya tante. Iya, sama-sama. Oke Swisher, jadi tadi gue udah wawancara bareng tantenya langsung, bareng orang tua dari salah satu anak yang ikut komunitas. Ternyata manfaat dari ikut komunitas sepatu roda itu banyak banget, selain nggak cuma kesehatan aja, tapi juga untuk nambah wawasan dan juga tetap sehat. So jangan kemana-mana, Swisher tetap nonton ya. Halo Swisher, jadi sekarang gue udah bareng sama teman-teman yang lucu banget nih sekarang. Nah, gue pengen tanya-tanya sama mereka tentang gimana sih rasa mereka kalau misalnya lagi main sepatu roda. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anak-anak yang lucu-lucu ini. Hai semuanya. Yuk kenalan dulu, coba nama kamu siapa? Siapa aja duluan, coba kamu nama kamu siapa? Nama aku Isabel, Umurnya berapa? 9. Kalau kamu? Najwa, umurnya aku 9. 9 tahun juga. Kamu berapa? Aku Nara, umurnya 8. Kamu? Aku Eila, umurnya 7 tahun. Kalau yang di belakang? Namanya siapa? Nama aku Aisyah, umurku 8 tahun. Nama aku Maria, aku umur 7 tahun. Halo. Nama aku Feli, umurku 5 tahun. Halo, namaku Alessa dan aku 6. Halo, nama aku Alicia, sama nama aku. Umur aku 7 tahun. Kamu namanya siapa? Michi. Oke. Sama di sini ada Dominic ya, betul nggak? Betul. Oke Swisher, jadi kita udah kenalan sama teman-teman yang lucu-lucu banget dan juga hebat loh, mereka mau main sepatu roda di umur yang masih muda ini. Aku pengen tanya dong sama kalian. Kalian suka nggak sih main sepatu roda? Iya. Kira-kira sukanya kenapa? Karena seru atau banyak teman atau gimana? Seru banget. Seru banget, karena banyak teman. Kalian takut jatuh nggak sih kalau lagi latihan gini? Kadang-kadang. Oh, ada yang nggak takut juga. Keren banget ya Swisher, kecil-kecil nggak takut jatuh loh ternyata. Tapi kalian selain sepatu roda suka olahraga yang lain juga nggak? Bola. Suka. Aku lari. Oh, kamu suka lari? Aku bola. Tapi paling Sampai aku sampai tidurnya juga lari. Pakai sepatu roda. Oh, berarti kamu suka sepatu roda? Paling suka sepatu roda? Aku paling suka banget sepatu roda. Sepeda. Oh, sepeda. Aku suka sepatu roda sama bola. Aku suka sepatu roda dan sepeda. Kamu suka nggak sih seneng nggak sih latih sama kaos ya? Seru. Kamu pengen terus latihan sepatu roda nggak sih? Iya. Tapi kalau ada yang kita sakit, kita kan nggak sepatu roda. Misalkan kalau ada yang lagi dirawat, nggak sepatu roda, kan lagi dirawat. Oh iya, ternyata teman-teman di rumah ternyata anak-anak yang main sepatu roda ini mereka care sama satu sama lain ya, sama teman-temannya juga. Tapi kalian kalau misalnya latihan paling suka latihan kalau lagi ngapain? Lagi relay. Berarti tadi habis relay seneng banget dong? Iya. Apalagi kalau menang. Widih, kalian pengen gak sih jadi atlet sepatu roda? Kenapa kamu mau pengen jadi atlet sepatu roda? Karena seru banget. Iya. Aku jadi dokter. Oh, mau jadi dokter? Ilmuwan, dokter anak. Aku juga mau jadi dokter anak kayak sama aku juga dokter anak. Sama. Aku mau jadi dokter anak kayak dokter. Aku cita-citanya belum tahu. Oke teman-teman di rumah, kita udah tadi ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak yang lucu banget dan juga mereka keren-keren karena berani jatuh, berani main sepatu roda dan mau jadi atlet juga. Jadi kalau kalian mau lihat keseruannya atau mungkin tadi udah lihat
sekarang kita akan ngobrol. Ayo Swisher, sesuai janji gue. Jadi gue sekarang akan ngobrol-ngobrol langsung sama coach atau pelatih dari Bintaro Hill Inline Skate secara langsung nih. Tadi kan udah anak-anaknya yang lucu-lucu. Sekarang kita akan ngobrol langsung sama pelatihnya, ada Kak Osya. Halo. Hai Kak Osya. Jadi Kak Osya udah berapa lama sih ngelatih di Bintaro Hill Inline Skate? Kalau ngelatih sih sebenarnya hitungannya masih baru ya. Pertengahan 2022 kemarin aku tuh baru join di sini. Kayak gitu sih paling. Oh, tapi Kak Osya biasanya ngelatih tuh berapa kali seminggu? Seminggu sekali sih, kebetulan di sini kan memang ibaratnya buat fun aja lah gitu, buat ekstrakurikuler di kompleknya, jadi nggak terlalu difokusin banget. Jadi seminggu tuh hanya sekali setiap Sabtu pagi gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 9 pagi berarti ya. Iya. Nah, kalau misalnya latihan kan pasti ada tahapannya tuh. Betul. Itu tahap-tahapnya biasanya ada apa aja sih Kak? Tahapnya pasti kan dari pertama datang nih berdoa, terus kita stretching, lari dulu biasanya, lari jogging, terus kita stretching, pemanasan, koordinasi, baru masuk ke latihan inti, bisa latihan teknik, atau mungkin relay juga buat fun terakhirnya. Terus habis itu kita juga kadang latihan endurance juga, jadi muter lama mereka, terus habis itu baru deh stretching lagi, cooling down-nya gitu sih. Oh, tapi biasanya kalau program latihan yang paling disuka sama anak-anaknya Kak Osya kalau lagi latihan tuh apa? Mereka sih ngomongnya relay ya, jadi kayak pokoknya yang masih bisa serius tapi bisa main juga, jadi mereka lebih fun kalau relay gitu sih. Oh, tapi kalau yang paling aduh nggak mau banget nih kalau misalnya dilatih ini tuh apa? Yang endurance sih, jadi ketika 10 lap, 15 lap mereka udah yang kayak males. Terus teknik juga kadang wah males banget nih mereka deh, kayak kok capek, pegel, ya namanya latihan teknik kan, nggak mau dong gitu. Oh, tapi kalau misalnya teman-teman yang di rumah mau coba nih atau yang masih kecil-kecil juga mau coba, butuh apa aja sih Kak biasanya kalau untuk mau join gitu ke Bintaro Hill Inline Skate? Oke, sebenarnya sama sih pada umumnya klub-klub lain juga ya. Yang penting punya sepatu rodanya. Terus biasanya kita pakai pengaman juga sih di siku sama di lutut, sama helm dan sarung tangannya juga ada khusus gitu. Sekarang udah banyak yang jual sih, jadi ya bisa mungkin sediain itu aja dulu gitu. Bener sih, bisa beli di online juga kan ya bisa sekarang. Online, terus di Decathlon kalau nggak salah udah ada. Oh, oke. Tapi kalau misalnya mau join bisa kontak kemana nih Kak? Kalau join bisa kontak ke aku aja dulu, nanti bakal aku arahin ke marketingnya ibaratnya gitu. Nanti yang dia ngurus untuk lebih lanjut masalah biayanya atau apa segala macam gitu. Bisa kontak aku aja. Di nomor teleponnya berapa? 0812 1967 1181 atau Instagram aku boleh Osya Samudra. Oke, sip. Berarti tapi selanjutnya aku mau minta tolong nih Kak Osya buat ngajarin aku basic-basic dari sepatu roda. Mungkin teman-teman di rumah mau sebelum ikut join Bintaro Hill Inline Skate mau belajar-belajar dulu di rumah, boleh? Boleh. Oke deh, sip. Kita akan berjumpa lagi Swisher. Hai Swisher, balik lagi masih sama gue dan juga Kak Osya di sini, tapi bedanya gue udah pakai sepatu roda dan sekarang gue akan diajarin sama Kak Osya untuk basic-basic sepatu roda. Jadi gimana nih Kak, yang pertama banget? Oke, yang pertama ini kamu harus tekuk lututnya dulu. Lututnya? Iya, tangan taruh di sini nggak apa-apa. Terus kamu coba belajar untuk maju ke depan langkah. Takut banget. Terus udah di. Sebelahnya juga. Oke, terus. Nah. Oke. Nah, badannya tuh harus bungkuk dulu, kakinya tuh ditekuk. Basic banget ya. Yang penting kalian tuh jalan dulu, ini kayak gitu. Jadi kayak ini tekuk, ini jalan dulu. Biasanya kalau anak-anak yang bener-bener yang kayak baru banget tuh mereka pasti aku suruh ayun tangan. Jadi kan biar sinkron nih antara tangan sama kakinya. Tapi basicnya tuh emang harus ditekuk nih lututnya, jalan nih dulu pelan-pelan. Oh, oke. Terus tadi menurut Kak Osya posisi aku udah gimana? Masih pantatnya nungging. Oke. Kita tuh bener-bener pantatnya tuh sudah juga kan, jadi harus setara nih, bentuknya tuh 90 derajat lah. Oh, oke. Berarti aku coba lagi kali ya, boleh. Ambilin tangan juga. Oke. Siap. Nah, selanjutnya apa lagi nih Kak selain tadi? Kita belajar body weight dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, jadi kamu bisa kakinya dibuka sedikit nih, terus kamu dorong sebelahnya, terus ini juga didorong sebelahnya gitu. Pakai speed aja. Itu ini, jalan berarti ya? Dorong, terus, nah gitu guys. Dorong, nah pintar, pelan aja sih. Ayo tangannya. Oke. Coba baliknya sambil angkat sih. Oh, baliknya kira
Disuruh crossover. Oke. Terus? Nah, kamu jalan, belajar angkat ini. Belajar lagi angkat ini. Oh, oke. Mari kita coba. Berarti Dikit, angkat. Kak, ya Allah. Gue udah mau jatuh, Kak. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, Swisher, dari tadi kita udah nanya-nanya sama anak-anak yang di Bintaro Hill Inline Skate, sama Kausnya juga udah ngobrol-ngobrol, sampai diajarin buat basic-basicnya sepatu roda. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang di rumah kalau mau coba bisa langsung kontak Kausnya yang tadi nomornya dikasih tahu juga. Bisa nonton video ini, jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir, di subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada rekomendasi olahraga lain boleh banget. Dan sekarang gue akan menutup Swiss episode 2 ini. So thank you so much Swisher yang udah nonton dari awal sampai akhir. And see you. Makasih Kausya.